Bersama saya Romeo Dirk Junior. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan. Baik, terima kasih Saudara David. Saya coba tambahkan saudara-saudara. Betul kata Saudara David dan Ibu Sofi di awal penjelasan tadi, kalau Yesaya 53 ini adalah forbidden chapter untuk orang-orang Yahudi di sinagoga-sinagoga mereka. Jadi, jangan harap kalau kita pergi ke sinagoga, kita akan mendengarkan nats ini dibacakan. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Ya. Kalau minggu ini dibacakan Yesaya 51, ya, minggu depannya Yesaya 54. Ya. Yesaya 52 53 yang bercerita tentang bagaimana hamba yang disakiti, ya. Hamba yang disakiti ini, ya, itu di skip gitu. Karena memang kalau kita membacanya secara literal aja, ya, itu akan menuntun pemikiran kita langsung kepada Yesus, ya. Ada suatu survei yang diadakan oleh saudara-saudara Messianic Jews di tengah-tengah kota Israel, ya. Surveinya ini kepada orang-orang Yahudi sendiri, kepada kaum mereka sendiri. Jadi mereka bacakan, ya, nats dari kitab mereka sendiri, yaitu Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 gitu. Nah, begitu mereka bacakan, lalu mereka tanya, ini yang survei nih ya, mereka tanya ke orang Yahudi, ini tentang siapa? Mayoritas jawabnya adalah, oh itu tentang Yesus, Tuhannya orang Kristen. Ya. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena mereka tidak pernah mendengarkannya di dalam sinagoga mereka. Mereka tidak aware kalau nats ini sebenarnya ada di dalam kitab mereka sendiri. Kalau saudara pelajari, ya, orang-orang Yahudi ini kan pakainya kodeks itu Aleppo Codex atau Leningrad Codex, ya. Ini adalah Masoretic text, ya, yang dituliskan, ya, yang menuliskan Torah, terus ada nabi-nabi, terus ada ketuvim juga, ya, oleh kaum Masoret itu abad 7 sampai abad 10. Nah, kodeks yang mereka pegang, ya, yang mereka baca itu kan mereka salin terus, ya, sampai sekarang itulah yang mereka baca. Nah, yang oleh umat Kristen di Indonesia mayoritas itu juga menjadi pedoman referensi kitab Perjanjian Lama. Jadi, ya, kalau baca naskah aslinya yang berbahasa Ibrani itu isinya sama. Nah, isinya sama. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan naskah Vulgata, naskah Septuaginta, naskah Pesitanya, ya, itu juga sama. Secara garis besar bicara tentang nubuatan, ya. Tapi, ya, tafsirannya ini yang berbeda, ya. Tafsirannya ini yang berbeda. Nah, tadi saudara David sudah menjelaskan, ya, tentang adanya tafsiran di dalam Talmud, ya, yang menjelaskan ini adalah seorang Mesias, merujuk bukan kepada suatu bangsa, ya. Nah, sebenarnya menurut penjelasan dari saudara-saudara Mesianik Yahudi, ya, dalam komunitas One for Israel, sebenarnya tafsiran kepada bangsa Israel ini itu baru muncul sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya, ya, selalu menafsirkan Yesaya 52 sampai 53 ayat 13 ini, ya, selalu menafsirkan itu adalah Mesias. Ya, jadi jangan heran kalau rabi-rabi Yahudi ortodoks, ya, seperti Rabbi Tovia Singer itu menafsirkannya sebagai bangsa Israel atau bangsa Israel
sisa remnant Israel. Nanti saya akan jelaskan. Nah, saya kembali dulu ya kepada penjelasan One for Israel ini, komunitas Yahudi Mesianik ini ya. Ternyata menurut penjelasan mereka bukan hanya ada di 1-2 literatur kuno Yahudi yang menjelaskan kalau ya, nubuatan ini terarah kepada sosok Mesias ya, bukan cuma 1-2 tapi ada banyak rupanya. Saya coba sebutkan ya, mulai dari Targum Yonatan, lalu Talmud. Saudara-saudara tahu ya, Talmud itu adalah tradisi lisan dari orang-orang Yahudi. Isinya adalah ayat-ayat Torah lalu penjelasannya, gitu ya. Termasuk ada penjelasan juga tentang ya ayat-ayat di kitab-kitab nabi-nabi, termasuk di dalam Yesaya ini, Yesaya 53, 52, 53 ini ternyata ada. Kalau saudara baca di Sanhedrin traktat 98, lalu Sotah traktat 14, ya, di situ merujuk, ya, tafsirannya adalah seorang Mesias. Gitu. Lalu ada pengajaran-pengajaran kuno, Midras Rabi 5 ayat 1, Midras Tahuma, Midras Konen, sama-sama juga merujuk kepada Mesias. Lalu ada Yalkut Shimoni 4. Bahkan di dalam buku doanya Yahudi, Jewish Prayer for the Day of Atonement, ya, itu juga menjelaskan kalau tafsirannya itu merujuk kepada seorang Mesias, gitu. Mesias yang mereka nanti-nantikan. Ya. Nah, yang menariknya, saudara, ada kitab mistik orang Yahudi yang baru ada itu di abad 2, lalu diperkenalkan kepada masyarakat umum Yahudi itu di abad pertengahan, dan muncul ke dalam publik, bisa kita akses penjelasannya di YouTube itu sejak abad 19 itu sudah dibuka umum ya. Semenjak ada YouTube, ini penjelasan ini juga banyak beredar, yaitu kitab Zohar. Ini adalah kitab mistik dari Yahudi. Ya. Nah, ternyata di sini juga dituliskan kalau Yesaya 52, 53 tersebut ya, itu bukan kepada bangsa Israel, tapi kepada Mesias. Gitu. Lalu saudara pernah dengar pasti ya, Rabi Sadia Gaon. Ini sering dikutip-kutip oleh saudara-saudara Muslim dalam diskusi lintas agama. Rabi tersebut juga menjelaskan kalau tafsiran dari ayat ini menubuatkan tentang adanya Mesias Yahudi. Gitu. Jadi memang ada berbagai literatur Yahudi sendiri yang menjelaskan kalau ini bukan sosok bangsa secara luas. Itu ya, perlu dipahami di sini. Namun demikian ya, saudara-saudara bisa baca di beberapa ayat. Mengapa ada rabi-rabi Yahudi modern yang mencoba memelintir ini sehingga ini bisa dibilang, oh ini bukan penjelasan untuk Mesias, ini bukan nubuatan untuk Yesus, gitu kan? Kenapa? Karena memang ya, jujur harus diakui, ada catatan di dalam kitab Yesaya sendiri yang mencatat ya, kalau hamba ya, hamba yang tersakiti ini, hamba yang terzolimi ini ya, itu tercatat hamba Israel. Itu ada beberapa ayat ya, seperti saya catat di sini Yesaya 44 ayat 21. Ya. Di sini dijelaskan, my servant, Israel, hambaku, Israel. Ini jelas. Lalu Yesaya 45 ayat 4. My servant, Jacob, Israel, my chosen one. Jadi memang, terima kasih. Ini ada yang membuka. Ini saya, Yesaya 44 ayat 21. Ya, oke. Saya bacakan kembali ya. Ingatlah semua ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel, gitu ya. Jadi Israel ini disebut-sebut hambaku, hambaku, sehingga pada masuk ke Yesaya 52, 53 bisa diplesetkan kepada, kan ini sebelumnya aja dan setelah itu Israel ini yang disebut-sebut sebagai my servant, ya. Lalu Yesaya 45 ayat 4. Yesaya 45 ayat 4.
Oke. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku. Nah, bahasa Inggrisnya my servant Jacob Israel, my chosen one. Gitu ya. Di sini juga secara literal dijelaskan kalau my servant itu adalah Israel. Lalu ada lagi Yesaya 48 ayat 20. Yesaya 48 ayat 20. Ya, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah sampai ke ujung bumi, katakanlah, Yahweh telah menebus Yakub hambanya. Ya kan? Yakub itu adalah nama lain dari Israel. Yakub, Israel my servant. Lalu ayat berikutnya 49 ayat 3. Yesaya 49 ayat 3. Satu pasal lagi, ya. Ia berfirman kepadaku, engkaulah hambaku Israel, thou art my servant, O Israel. Jadi saudara-saudara jangan heran kalau ada rabi-rabi Yahudi atau saudara-saudara kita orang Yahudi yang tidak percaya Yesus Mesias, mereka menafsirkan Nats 52, Yesaya 52, 53 ini sebagai Israel. Kenapa? Karena memang ada ayat-ayatnya, gitu ya. Nah, pada saat kenapa kita punya perbedaan dalam penafsiran ini, ya sekali lagi ini hal yang wajar pada saat menafsir itu punya perbedaan. Nah, kita ya, bisa memahami ini sebagai sosok seseorang, ya, karena memang kita itu tidak hanya mengacu kepada 4 ayat ini. 4 ayat ini aja. Jadi kalau kita mau baca, itu mesti keseluruhan konteks, gitu ya. Kalau saudara baca atau tonton videonya Rabbi Tovia Singer, ini saya baru tonton ya. Beliau ini mencatatkan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Makanya beliau bilang ya, ini bukan Yesus, ya, ini bukan Mesiasnya orang Kristen, ya. Ini adalah Israel, paling tepatnya dia bilang ya, adalah remnant Israel. Ya. Jadi Israel sendiri lalu dia kerucutkan kepada ayat Zefania 3 ayat 12-13. Coba Zefania 3 ayat 12-13 saya bacain ya buat saudara-saudara. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan dalam nama YHWH. Ya, YHWH itu sama jemaat awal dibaca Maria. Ya, ini sisa Israel itu atau remnant Israel. 12-13 ini ya. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Gitu. Jadi, ya, kalau Israel saja sudah pasti tidak cocok. Makanya dikerucutkan ya, menjadi remnant Israel atau Israel sisa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan siapa itu remnant Israel? Sebelum saya jelaskan, ya, remnant Israel, saudara-saudara, saya ajak dulu berpikir begini. Kalau ini nubuatan tentang bangsa Israel, ya, itu kalau kita baca di Yesaya 52-53, ya, itu benar-benar nggak cocok. Ya, kita kembali kan ke nats inti kita 52-53 ya, di situ dijelaskan ya kalau sosok yang dinubuatkan ini juga digambarkan seperti anak domba. Saya coba baca ya, kembali ke Yesaya awal kita 52 ayat 13 dulu ya.
Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saya baca tetap dari terjemahan LAI ya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Terheran-heran ya, ini ceritanya gitu ya. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lompat ke Yesaya berikutnya. 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Maria dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Maria, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saya lompat ke ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ya. Jadi kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya. Kenapa? Ini tidak cocok kalau diarahkan kepada Israel, karena gini, ya, di dalam nubuatan ini kan dijelaskan kalau sosok ini tidak bersalah, padahal Israel itu bersalah. Ya, bersalahnya kenapa? Jadi, ya, tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dipimpin sama Musa. Ya. Nah, Musa ingin bangsa yang keluar ini, ex-budak ini diajar oleh dia suatu kebenaran yang berbeda dengan ajaran budaya sekelilingnya. Si Musa menginginkan ya kalau agama yang dia dirikan ini, ajaran yang dia dirikan ini adalah ajaran monoteis, ya, bukan politeis. Lalu diajarkanlah bangsa ini, ya. Bangsa ini mengikatkan dirinya kepada satu Tuhan saja yang bernama El Maryah atau El Yahweh, ya, El YHWH. Jadi ada perjanjian yang diikatkan satu sosok Tuhan dengan 12 suku Israel. Nah, perjanjian ini disebut perjanjian lama atau perjanjian Sinai. Yang namanya perjanjian itu ada ikatan. Ya. Sama kayak kita pergi ke bank, ya, ada perjanjian antara bank sama kita pada saat kita minjam uang ke bank. Bank akan memberikan pinjaman, lalu kita itu ada klausulnya kan. Kita harus kita dibebankan bunga berapa, mengembalikannya setiap tanggal berapa, kita tanda tangan, gitu ya. Itu ada perjanjiannya antara bank dan kita. Nah, perjanjian Sinai ini antara El Yahweh sama 12 suku Israel. Nah, perjanjian ini bicaranya gini, secara singkatnya, El Yahweh ini akan memberikan kemenangan, akan memberikan berkat, akan memberikan kelimpahan harta benda, semuanya akan diberikan, hikmat semua dari sorga kepada bangsa Israel ini, kalau bangsa Israel melakukan ini seperti tercatat di dalam Taurat Musa. Jadi ini ada perjanjiannya gitu, ya. Terutama kalau bangsa Israel itu tidak menyembah kepada berhala, ya. Jadi ada ikatannya. Bangsa Israel harus hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu El Yahweh ini. Nah, begitu waktu berjalan, ya, pada saat masa keemasan bangsa Israel di tahun 1100 sebelum Masehi, ya, bangsa ini dipimpin sama Raja Daud, lalu dipimpin sama Salomo. Wah, luar biasa. Kayak bangsa ini masih satu, tapi begitu Salomo yang mimpin, akhirnya pecah politik internal, sehingga ada Israel Utara, Israel Selatan, gitu. Nah, ternyata di dalam perjalanan waktunya, ini dua bangsa ini, Israel Utara, Israel Selatan, yang Selatan itu disebut kaum Yehuda, ini tidak menyembah secara setia
Tuhan El Yahweh ini. Nah, disinilah yang bisa kita simpulkan kalau bangsa ini sebenarnya sudah melanggar perjanjian tersebut, ya, baik itu Israel yang utara maupun yang selatan, ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya diserahkanlah Tuhan yang utara itu kepada bangsa Asyur, ya. Ini pergi nggak pulang-pulang, mayoritas pergi nggak pulang-pulang. Nah, kalau yang selatan ini, ya, dia kalah perang sama Nebukadnezar, pergi ke Babilonia, tapi pulang sekitar 70 tahun kurang lebih pulang, gitu loh. Nah, pada saat pulang inilah ya banyak yang berpikir, ya, sisanya ini itulah disebut sisa Israel, gitu. Ya, banyak yang berpikir demikian. Jadi sekali lagi, apakah nubuatan Yesaya 52, 53 itu cocok untuk Israel secara keseluruhan? Ini nggak cocok, ya. Kalau Israel secara keseluruhan ini sudah melanggar perjanjian Sinai. Mereka itu sudah beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain, dewa-dewa lain, sehingga perjanjian ini udah batal demi hukum. Itu, ya. Nah, rabi-rabi Yahudi modern yang menolak Yesus bilang, oh ini sisa Israel yang kembali, ya, dari Babilonia, gitu. Seperti tertulis di Zefanya 3, 12, 13 tadi. Nah, bagaimana mensinkronkan? Ya, ini ada ayat-ayat yang menjelaskan. Yesaya 44, ada Yesaya, ada 4 ayat di Yesaya itu menyatakan hambaku Israel, lalu ada sisa Israel, ya. Sebenarnya bagaimana mensinkronkan, ya, ini kepada sosok Mesias Yesus, ya. Yang salah itu sebenarnya tafsirannya atau ayatnya. Tentunya bukan ayatnya yang kita harus salahkan, ya, tapi tafsirannya yang kurang lengkap, gitu ya. Nah, saya sendiri, ya, diajar oleh seorang uskup pertama yang mentabiskan saya adalah Uskup Nicholas Lumban Toruan. Beliaulah yang mengajar saya kalau Yesus itu sebenarnya ada hubungannya dengan bangsa Yahudi, kaum Eseni. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari kaum Eseni itu, ini bisa dibilang inilah kaum sisa Israel. Ya, mereka ini, jadi kaum sisa Israel memang benar, ya. Ada orang-orang Yehuda yang pulang dari Babilonia, itu pulang ke Yerusalem. Kan mereka nggak bersalah. Yang bersalah adalah nenek moyang mereka, ya. Yang bersalah adalah kakek nenek mereka yang sudah menyembah berhala. Ya, dalam hukum Taurat, Torah Musa, kesalahan ayah kita itu tidak ditanggung sama anak. Memang benar, gitu. Jadi emang perjanjian yang dibatalkan sama kakek neneknya itu, ya, yang batal adalah kakek neneknya, sementara dia, ya, itu tidak terikat. Jadi ini adalah sisa Israel. Namun demikian, ya, sebenarnya yang menjadi sisa Israel adalah, begitu kita lihat konteks sejarah, ini adalah kaum Eseni, gitu. Kenapa kaum Eseni? Saya menulis sebuah catatan di Wikipedia. Saya coba share ke saudara-saudara. Bentar ya. Kalau saudara klik judul catatan saya di Wikipedia ini adalah kekristenan pada abad 1, ya. Jadi di sini menjelaskan tentang Yahudi Kristen, ya. Terus ada asal usul latar belakang Yahudi, munculnya kaum Eseni. Nah, di sini saya coba masuk langsung ke kaum Eseni. Ini ada hubungannya sama ayat-ayat yang tadi, ya. Saya baca, izinkan saya baca, ya, di sini. Adalah sekte Yahudi Eseni muncul sekitar abad 2 sebelum Masehi. Nah, referensinya dari, kalau kita lihat, ya, dari Esseni Ancient Jewish Sect, ya, Encyclopedia Britannica, gitu ya.
Sebagaimana kelompok Yahudi lainnya, Farisi Saduki muncul sebagai respon terhadap konflik-konflik politik yang muncul, di mana identitas Yahudi sedang dikekang oleh Helenisasi yang dilancarkan oleh Romawi. Ini ada referensi, saya ambil dari Kaufman Kohler. Judulnya Ensiklopedia Jewish, ya. Saya atau Yeremia ada perjanjian yang baru yang akan Tuhan sediakan kepada bangsa Israel dan bangsa Yahudi. Nah, mereka tahu dan mereka ini adalah Tuhan, di mana Allah akan datang sebagai tanda kemenangan mereka. Hari Tuhan akan yang mereka maksudkan ini berhubungan dengan kedatangan Mesias yang mereka percayai akan datang membawa penghapusan bagi dosa-dosa mereka. Lebih jauh menurut Michael White, mereka bukan hanya menunggu tes. Oke, sudah bagus. Tes. Udah ya? Saya teruskan ya. Hari Tuhan yang mereka wujudkan. Lebih jauh menurut Michael White, mereka bukan hanya menunggu satu sosok Mesias, namun ada dua macam Mesias. Mesias Daud yang merupakan semacam tokoh raja yang akan datang untuk memimpin perang, tapi ada juga sosok Mesias Harun, seorang tokoh imam yang akan datang untuk memulihkan bait suci di Yerusalem untuk kemurnian dan penyembahan yang layak bagi Allah. Jadi di antara sekte-sekte Yahudi pada saat itu, kaum inilah yang benar-benar itu menanti-nantikan pemulihan bait suci, yang menantikan pemulihan perjanjian yang sudah rusak ini. Ya, makanya uskup saya bilang, kalau sebenarnya sisa Israel itu yang ini. Ya, jadi benar, ya, ayat-ayat yang dibaca, ya, sama Rabbi Tovia Singer, ya, kalau bangsa Israel itu adalah hambanya Tuhan, hamba, itu benar, ya, merujuk juga kepada Zefanya yang menyatakan sisa Israel, itu benar juga, karena semuanya itu mengalir merujuk kepada Yesus. Nah, Yesus ajarannya itu bertentangan dengan Saduki Farisi, tapi banyak kesamaannya dengan kaum Eseni, ya, terutama perjamuan sucinya. Jadi di zamannya Yesus itu masih ada namanya bait suci, masih ada korban untuk penyembelihan, untuk penghapusan dosa. Nah, orang-orang Eseni ini sudah tidak lagi melakukan itu, sudah tidak melakukan lagi korban hewan tersebut. Nah, Yesus mengadopsi liturginya kaum Eseni itu, diajarkan kepada para muridnya. Nah, inilah liturgi perjamuan suci roti dan anggur yang selama 21 abad ini kita lestarikan. Jadi ada persamaannya, gitu ya. Ada banyak persamaan lain ya, tapi saya nggak mau jabarkan di sini. Intinya adalah ya, kalau nubuatan 5 Yesaya 52, 53 tadi ya, ini mengacu kepada satu sosok, yaitu sosok Sang Mesias, Mesiha Bar Alaha, Yesu Mesiha, ya, di dalam bahasa Aramaiknya, atau Mesias Anak Allah, Yesus Kristus. Sedemikian yang saya bisa jelaskan sebagai tambahan dari paparan Saudara David. Ya. Mungkin Saudara David bisa mengulas dari sisi yang lain, saya persilakan. Ya, dan itu pun tepat sekali ya yang dijelaskan sama Romo Aldo ya.
Bahkan di dalam Judaism itu kan yang terkenal itu yang namanya Haftorah gitu. Di mana Haftorah ini suatu seorang atau yang terakhir untuk mengambil dan membaca gulungan-gulungan itu. Dan itu pun juga itu Haftorah itu terbagi menjadi 5, yaitu Haftorah bentar, Ya, Haftorah for Ekeb, Haftorah so, Sofetim, Haftorah for To, Haftorah for Sepadim Ritual, Haftorah for Hiteshe, Haftorah for Rehe. Nah, itu yang apa yang dijelaskan ke Romo itu benar gitu. Bahkan saya menambahkan hanya bahwa di dalam tradisi Judaism itu terkenal yang namanya faktor, karena orang-orang ini yang mengambil golongan itu untuk membacanya itu. Bahkan misalnya contoh seperti siapa yang bagian membaca Yesaya 51, oh itu di bagian Haftorah for Eket gitu. Hanya saja eh, Yesaya 52 dan 53 itu secara tidak sadar itu diabaikan gitu. Karena orang-orang Judaism ini tahu gitu bahwa ini ini ada permasalahan dari segi bangsa maupun Mesias gitu. Nah, sebab itulah saya juga eh, mengquote ya dari perkataan Michael Brown itu juga mengatakan hal yang sama bahwa sebenarnya ini Yesaya 52 dan 53 ini dimana kalau kita selidiki bahwa ini sebenarnya itu mencakup keseluruhan Torah gitu. Bahkan hanya saja yang problemnya itu perbedaan tafsir itu. Terkadang kalau misalnya dari segi yang mengatakan bahwa oh ini untuk bangsa Israel, untuk bangsa. Tapi kalau dilihat dari Talmud Midrash maupun Targum itu nggak ada kaitannya sama sekali di pasal 52 dan 53. Justru yang memperkuat itu merujuknya itu ke Yesaya 53, 52 dan 53 ini merujuknya ke Mesias gitu. Dan itu pun juga saya ambil di dalam Yesaya 52 ya, sebelum ke 53 itu di situ dikatakan bahwa seorang seorang anak manusia ya ini justru ini di Midras ini bertanya gitu, siapa anak manusia itu? Maksud jawabnya apa? Dia adalah Raja Mesias. Hanya saja di dalam Midras Tankuma Baber itu bukan anak manusia yang disebut, melainkan Anani. Anani ini artinya bahwa dia dia berasal dari awan. Nah, makanya langsung dijawab dia Mesias gitu. Nah, itu mengkaitkan dengan di mana pernyataan ini itu mempunyai paralel di dalam kitab Daniel 7 ayat 13. Di situ kan dikatakan seorang anak manusia itu kan yang berada di awan-awan, di atas awan-awan. Dan itu pun juga eh, tertulis tentang Mesias hal yang lain ya. Itu di dalam Zakaria 4 ayat 10 dan juga Zakaria 4 ayat 7. Dan
Dan klimaksnya juga lagi itu di Yesaya 11 ayat 4 gitu. Di situ dikatakan bahwa jadi dia akan menilai yang miskin dengan kebenaran dan memutuskan dengan ekuitas dari bumi gitu. Nah, jadi Mesias ini mempunyai tujuan maksud gitu. Suaranya timbul tenggelam, Bro David. Apa? Suaranya Halo, halo. timbul tenggelam. Suara aku kedengeran nggak? Iya, Ya, udah. silakan dilanjut. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi di ayat ini nih sudah menjelaskan bahwa Mesias ini mempunyai suatu misi tersendiri gitu. Di mana Mesias ini bukan asal ujung langsung menguasai gitu ya. Justru di, di Midras ini mengatakan bahwa Mesias itu datang mengajar gitu, menghakimi bagi orang yang baik dan benar, dan baik dan jahat gitu. Dan itu pun juga dikatakan hal yang serupa di dalam Daniel 7 ayat 13 itu seorang anak manusia yang berada di atas awan-awan dan lanjut usianya. Dan itu pun juga apa kalau dilihat dari literatur lainnya itu sangat sangat mutlak gitu, mengatakan bahwa ini lebih dominan ke Mesias gitu daripada ke bangsa, karena otoritas di dalam Yudaism yang paling utama itu yang mereka pikirkan itu sesungguhnya itu wujudnya itu ke Mesiasnya gitu. Karena apa? Karena bagi mereka ini Mesias ini sangatlah penting bagi mereka, dan juga bahwa hal yang sama ya di dalam Sanhedrin pun itu ya mengatakan Mesias gitu. Sanhedrin Sanhedrin 98b ya. Itu hal yang sama gitu. Juga mengatakan merujuk ke Mesias gitu. Jadi ya saya setuju dengan yang dikatakan sama Michael Brown. Gak ada yang namanya merujuknya itu ke bangsa itu. Baik di Midras, Talmud maupun Targum. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, saya pikir ini waktunya kita sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan dan kami akan mencoba menjawab semampu kami. Dipersilakan. Ya, silakan Pak Potlandi. Shalom, Romo dan David. Jadi pertanyaan saya ada, jelas ya suara saya? Jelas Pak Polandia. Oke, jadi Shalom. pertanyaan saya ada dua ya. Oke, karena kita membahas tentang Yesaya 53, jadi saya cuma ingin tahu, oke, bahasa profetik, bahasa nubuatan itu apakah kalau kita ada kalimatnya tertera, oke, dalam Alkitab Indonesia, oke, misalnya oke, pasal 53 ayat 6, di situ dibilang tetapi Tuhan telah menimpakan, oke, kemudian di 53:12 sebagai ganti kerana ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Kemudian oke, terus di apa ya, yes 9, 5 atau 6 itu pun juga diletak kalimat telah. Oke, jadi adakah jadi bagaimana kita harus menjelaskan ini kepada polemikus di luar sana tentang kalimat telah? Itu sama. Yang kedua, silakan.
Oh, yang kedua ya. Oke. Oleh kerana kita masih berdiskusi tentang Yesaya, oke. Jadi sebenarnya sih saya mau bertanya mengapa Yesaya 9 pasal 9 ayat 6 kadang ditulis sebagai Yesaya pasal 9 ayat 5. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Saudara David bisa menanggapi, silakan. Oh, baik, mungkin sedang lost signal. Saya akan membantu menjawabnya, Saudara Polandia. Yang pertama, mengapa dalam bahasa masa nubuatan ya itu tercatat kata telah atau kalimatnya itu dalam bentuk sudah terjadi ya? Mengapa tidak tertulis akan terjadi gitu? Nah, saudara-saudara perlu diperhatikan, ini ada hubungannya sama jawatan kenabian. Yang namanya nabi itu adalah mereka yang punya ketajaman dari sisi roh. Mereka bisa melihat ya, rohnya itu tentu mungkin dibawa ya sama Tuhan ke suatu alam dan mereka melihat, atau mereka dalam keadaan yang sadar mereka diperlihatkan seperti ada suatu layar di hadapan mereka, lalu ada film di situ sehingga mereka melihatnya gitu ya. Atau mereka juga bisa bermimpi ya, sehingga mereka melihat sesuatu di dalam mimpinya, dan apa yang dilalui di dalam pengalaman-pengalamannya ini kan sudah terjadi ya kan. Apa yang sudah terjadi di dalam penglihatannya itu sebenarnya di alam kekekalan itu sudah direncanakan sama Tuhan. Tuh. Jadi pada saat dia menyampaikannya ya kepada orang banyak, lalu perkataannya itu ditulis, ya, itu memang sudah terjadi. Itu artinya adalah ini memang sudah diprediksi, ini memang sudah ditentukan ya, di dalam alam kekekalan. Sudah terjadi di dalam alam kekekalan, tetapi di dunia nyata belum. Kapan terjadinya? Yaitu waktunya Tuhan. Dan di dalam hal ini perlu 700 tahun dari zamannya Yesaya. Jadi jangan khawatir kalau saudara-saudara punya mimpi, saudara-saudara punya penglihatan, saudara tulis ya. Belum tentu saudara itu tahu ya, melihat penggenapannya pada saat saudara masih hidup. Mungkin anak cucu saudara lah yang akan melihat penggenapannya. Yang kedua ya, mengapa di dalam ayat-ayat Alkitab ya, contohnya nih Yesaya 9, ada Alkitab yang menuliskannya ayat 6, terus ada menuliskannya ayat 5 gitu ya. Ini biasanya karena ketidaksesuaian naskah. Nah, naskah dulu ya itu bisa aja berbeda-beda ya, beda-beda gitu. Jadi ada ayat yang hilang, lalu di kodeks yang lain ada ayatnya. Makanya ada seperti ini gitu ya. Ada yang bilang itu ayat 5, ada ayat 6. Atau bisa juga karena tadi saya ingat tapi sebentar. Sorry, yang kedua saya lupa. Saya kembalikan dulu ke Saudara David. Saudara David sudah online lagi. Saudara bisa mendengar? Ya, itu apa yang pertanyaan yang pertama itu sangat menarik ya. Tentang apa? Nubuatan ya. Siap. Nubuatan Yesaya ayat berapa? Yang ayat 6-nya itu. Ya, ditulis telah gitu kan. Nah, ini di mana kalau kita melihat sesungguhnya ini ya kita nggak usah lah ya pakai bahasa yang
sangat memaksa untuk mengerti. Kita harus mengerti originalnya gitu kan. Kita cukup aja memahami apa dari tiap kalimat per kalimat. Maksud dari kata telah itu berbicara bahwa Yesaya ini melihat bahwa kedepannya ini akan terjadi gitu. Seorang domba ini telah, ya itu tadi, makanya kan telah ditikam gitu kan, telah dipukul gitu. Jadi ini suatu penglihatan di mana Yesaya ini melihat ke depannya gitu. Apa yang akan terjadi di masa yang kedepannya itu. Dan itu pun juga kalau kita melihat di dalam Yesaya 9 ya, Yesaya 9 ayat 6 itu dikatakan telah lahir kan gitu kan. Telah lahir seorang anak gitu. Nah, kalau melihat dari perspektif Judaism itu kan mengatakan oh ini merujuk ke Hizkia kan gitu. Tapi perlu kita lihat maksud dari perkataan dari Yesaya itu sebenarnya itu Yesaya itu menulisnya itu masa yang akan datangnya juga gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah kalau yang dikatakan di situ tertulis telah itu. Karena di dalam Alkitab ini sudah sangat jelas gitu loh. Bahwa dari kalimat per kalimatnya itu ada saling mendukung dan saling menjelaskan gitu loh. Dimana hal ini akan terjadi di masa yang akan datang seperti itu. Itu sih dari saya. Baik, Saudara Polandia, itu yang bisa kami jawab. Kalau masih ada yang kurang, kami minta maaf atas kekurangan kami. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan atau ingin bertanya lagi, kami persilakan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jesus is YHWH. Silakan Bapak. Yesus adalah Halo. Dia. Ya, silakan Pak. Mungkin Halo. signal ya. Oke. Shalom Pak, dipersilakan Pak. Ya, kita lewati dulu. Ya. Mungkin yang lain. Kalau enggak, izinkan saya bertanya. Siapa yang mau jawab? Kalau enggak, saya benar-benar bertanya ini. Jadi gini, saudara-saudara, saya mau tanya nih, ya. Ini kan 1000 tahun yang lalu, ya. Sebelumnya, jadi ini kan ajaran tentang Mesias Yesus itu kan udah 2000 tahun, gitu kan. Tapi tahu nggak saudara-saudara, tadi seperti saya jelaskan ya, kalau orang-orang Yahudi dulu ya, ini kan meyakini kalau Nats 5253 ini kan selama 1000 tahun, itu kan bicara tentang Mesias gitu kan. Tapi setelah 1000 tahun kemudian ya, 1100 sampai abad 2000, abad 21 sekarang ya, itu kan jadi banyak yang bergeser. Ada yang bilang, oh ini nubuatan tentang Israel, nubuatan tentang sisa Israel, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, saudara tahu nggak sih sebenarnya ada berapa orang di antara di dalam sejarah orang Yahudi ini yang pernah klaim dia itu sebagai Mesias? Kan kalau mereka kan nunggu-nunggu kan,
Kalau bukan Yesus ini siapa ini? Ya kan? Wah ini, wah Bar Kokhba, wah yang paling terkenal kan Bar Kokhba. Apakah Bar Kokhba ini menggenapi Yesaya ini? Nggak kelihatan, gitu kan? Lalu mereka nunggu lagi. Oh ternyata ada yang muncul, tapi mereka cek lagi, kok nggak ada cocok-cocoknya gitu ya, sama penggenapan Yesaya 5253 ini. Lalu ternyata ada lagi yang muncul, ada lagi yang muncul gitu. Nah, pertanyaan saya, ada berapa orang Mesias? Ada berapa orang Yahudi yang mengaku Mesias selain Yesus? Ada yang tahu? Lebih dari 10. Itu bener berapa tuh? Yang benernya? 14-15. Iya, salah. Yang lain? Silakan yang lain yang ingin menjawab, angkat tangan. Mungkin ada yang ingin nebak aja sih berapa gitu. Ini berhadiah ya, voucher makan gratis setahun. Iya. Ditraktir oleh tim admin Makan CIB. sayur aja sekitarnya. Nah, saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara untuk berkelana dulu ke Wikipedia. Ini ada Wikipedia. Saudara lihat di layar ya, list orang-orang yang klaim sebagai Mesias. Yang pertama ini Yesus, ya. Lalu ada Sabbatai Zevi. Ini list orang Yahudi semua ya. Lalu ada apa lagi nih? Ya. Andi. Ini banyak Mesias. Ini sorry, ini sepertinya campuran ya, orang Yahudi dan yang bukan. Tapi inilah orang-orang yang klaim. Itu ya. Lalu bahkan ada Muslim Mesias. Jadi orang-orang Muslim yang mengaku sebagai Mesias. Itu ada juga tuh abad 15 Muhammad Jaunpuri. Saya pernah melihat satu list yang lebih lengkap, itu kurang lebih ada 41 orang selain Yesus. Dan kalau saudara perhatikan juga ada suatu buku menarik, karya Israel Knoll, itu seorang profesor perjanjian lama, ya. Namanya aja Israel Knoll, ya. Berarti bukan orang Batak ya, bukan orang Jawa, orang Israel, ya, seorang profesor dari Hebrew University di Yerusalem. Nah, dari penelitian Dead Scroll yang beliau lakukan, ya, ternyata beliau juga menuliskan suatu hipotesa yang menyatakan kalau ada Mesias sebelum Yesus. Dari penjelasan dari isi naskah Laut Mati. Jadi sebelum Yesus itu sebenarnya ada Mesias yang memimpin kaum Israel ini, kaum Eseni ini, ya. Lalu setelah dia mati, muncullah Mesias baru yang disebut Yesus. Jadi memang cukup banyak, ya, kurang lebih itu 41 orang. Orang Yahudi sendiri yang klaim dirinya adalah Mesias. Nah, saudara-saudara perhatikan, ya. Jadi selama rentang waktu 1000 tahun, itu kan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, itu kan menantikan Mesias kan. Wah, siapa ini Mesias yang akan hadir gitu kan. Muncul, ya. A, ternyata nggak ada yang cocok, muncul B, nggak ada yang cocok, muncul B, akhirnya capek sendiri, gitu ya. Akhirnya tafsiran mereka dipelintir lah gitu. Ah, udah capek nih nungguin Mesias, nggak cocok-cocok gitu kan. Akhirnya ya udahlah, diplesetin jadi bangsa Israel, diplesetin jadi sisa Israel. Gitu, makanya kalau saudara-saudara diskusi lintas agama, jangan heran. Ya, pendapat-pendapat modern inilah yang akhirnya diadopsi. Ah, itu bukan Yesus, itu bukan Yesus. Ya, itu adalah ini dan itu. Gitu ya. Bahkan padahal ya tadi seperti saya bilang, ini orang Yahudi sendiri, ya, keturunan Israel sendiri, seorang profesor, bukan orang Kristen, bukan Yahudi Kristen ya. Israel Knoll sendiri itu menyatakan kalau ada Mesias sebelum Yesus
dari kaum Eseni dan Yesus itu dari kaum Eseni juga. Dan keduanya memang ini adalah hamba yang dizolimi gitu, yang sesuai sama Yesaya 52, 53 gitu. Oke. Itu Ini ada pertanyaan dari saya dan jawabannya. pertanyaan dari Ada lagi pertanyaan? ya ada pertanyaan dari Mbak Arumi. Bunyinya Yesaya 53 ayat 4 sampai 10 menyatakan proses yang dinubuatkan mengalami penderitaan. Kemudian siapakah ini sebelum dan sesudah Yesus yang mengalami ini apabila Yahudi tidak mengimani nubuatan ini? Siapa Jawabannya yang mengalami hal ini? cuma simpel. Jawabannya cuma simpel, yaitu menunggu. Ya, mereka nungguin terus sampai sekarang. Kalau mereka berpikir ini adalah sosok Mesias yang mereka nanti-nantikan, mereka nungguin Iya. Mesiasnya. Nggak tahu sampai kapan. Makanya jangan heran banyak yang bosan nungguin. Begitu keliling nih ya, ada survei keliling, bacain Yesaya 52, 53, terus ditanya nih satu-satu orang Yahudi, itu mah Yesus itu, itu mah Yesus itu, gitu. Padahal begitu dikasih tahu, enggak, ini dari kitab mereka sendiri. Mereka kaget, gitu. Yang heran kalau emang bahkan banyak yang akhirnya murtad gitu. iya, bahkan ada suatu video ya di YouTube yang sangat viral di mana evangelis dari USA ya yang pernah membaca kitab Yesaya 53 di Yerusalem gitu. Ya kita udah tahu lah di mana reaksi Yahudi di sekitarnya gitu. Seperti ya ada seorang pemuda ya. Itu kan sampai marah-marah itu. Karena dia tahu. Padahal baca kitab mereka sendiri gitu ya. Iya, gitu. Padahal mereka tahu gitu loh. Sampai ada yang seorang dewasa ya yang berkacamata itu kan langsung merespon bahwa saya tidak percaya dengan Yesus Kristus. Dari sini kan sangat mengejutkan gitu loh, bahwa seorang Yahudi sendiri yang di tanah Israel sana ya, di Yerusalem, itu langsung meresponnya bahwa saya nggak percaya Yesus Kristus gitu loh. Nah, sedangkan entah kenapa ya, saya baru menemukan di abad ini itu secara terang-terangan itu sangat berani gitu loh. Menafsirkan Yesaya 53 dan 52 ini kok sangat berani gitu loh. Padahal kaum Yahudi sendiri itu sangat menghindar gitu loh. Dengan ayat-ayat di Yesaya 52 dan 53. Bahkan itu tidak untuk dibaca juga gitu. Itu sih dari saya itu. Silakan Romo. Ya, saya pikir itu sudah menjawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, pertanyaan terakhir. Ya, ini ada pertanyaan, ada yang angkat tangan, silakan. Suara saya kedengeran nggak? Ya, dengar. Nama saya Martin. Ya, Saudara Martin. Kenapa sih alasan Yahudi itu menyalibkan Yesus? Nah, kita harus tahu apa penghujatan yang dilakukan Yesus, makanya dia ditolak sebagai Mesias Yahudi. Gitu. Kita harus ngerti. Dan saya mau nanya lagi, untuk di ayat 53 tadi, itu bagi kalian nubuatan anak domba itu Tuhan atau bukan? Nah itu, aku mau nanya di situ. Oke. Silakan ditanggapi. Ya, jawab yang pertama ya. Yang pertama tadi, kenapa Yesus itu
disalib. Itu jawabannya di dalam Markus 14 ayat 62, di mana Yesua itu secara langsung mengatakan, akulah anak manusia yang akan duduk di sebelah Sang Maha Kuasa di atas awan-awan. Dan itu pun kalau kita korelasikan, itu tertulis di dalam Torah Musa, khususnya di Ulangan. Di situ apabila ada yang mengaku dirinya sama seperti Tuhan atau yang menista, adalah harus dihukum mati, gitu. Dan itu pun juga yang dikatakan sama Yesua itu berkorelasi dengan Daniel 7 ayat 13 gitu. Dan itu pun juga sudah saya jelaskan di dalam Midrash, literatur dari Yahudi, itu hal yang sama juga. Seorang anak manusia, yaitu King of Messiah, gitu. Dan itu pun sudah jelas gitu loh, bahwa kenapa Yesus ini disalib gitu, karena dia sudah menyatakan dirinya atau menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu. Dan itu pun juga hal yang sama di dalam Yohanes 5 ya, ayat 18, itu orang-orang Yahudi udah tahu gitu loh, bahwa seorang anak manusia akan menghakimi gitu. Dan itu pun orang-orang Yahudi sudah memikirkan bahwa kalau yang dikatakan sama Yesua ini sebagai anak Allah atau Son of God, ini sudah menyamakan dirinya dengan Elohim. Sebab itulah orang-orang Yahudi ini sudah menganggap bahwa ini sudah menghujat dan harus dihukum mati gitu. Dan itu apalagi itu yang dijawab oleh Yesua itu di depan Kohen Hagadol, imam besar. Itu. Silakan Romo. Ya benar, saya bacakan sebagai penjelasan lebih lanjut dari jawaban Saudara David ya. Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias bar Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Lalu ayat yang berikutnya, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Gitu ya. Jadi inilah perkataan Yesus yang akhirnya dia dijatuhi hukuman. Jadi sama seperti jawaban saudara David ya. Nah ini jelaskan ya. 26, 63 dan 64 ya. Nah di terjemahan LAI ditulis di situ anak Allah. Nah ya. Orang Yahudi pada saat itu berbahasa Aramaik. Anak Allah itu sebutannya adalah bar Allah. Tidak ada seorang rabi, seorang imam yang klaim dirinya adalah bar Allah. Sebab kalau ada yang klaim, itu artinya dia itu menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, ini melanggar Torah dari Musa. Akibatnya dia dihukum mati. Makanya itu udah keterlaluan dianggap ya. Jadi mengoyakkan jubahnya gitu. Dan itu sangat menghina aturan atau hukumnya bangsa Yahudi, bangsa Israel gitu ya. Udah keterlaluan banget lah gitu perkataannya Yesus menurut mereka. Padahal Yesus mengatakan apa adanya. Kalau dia adalah bar Allah ya, atau ya, penjelasan jelmaan dari Tuhan. Saya baca ayat yang lebih jelas lagi di Yohanes 10 ayat 33. Ini jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah
dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Yaitu dia banyak orang-orang yang menyatakan Yesus adalah bar Allah gitu kan. Nah, Yesus itu mengiyakan, Yesus itu mengamininya. Ya. Makanya begitu ada saksi-saksi palsu, Yesus diam aja gitu kan. Orang dia nggak berbuat salah sesuai tuduhan tersebut. Tapi begitu ditanya, apakah engkau adalah jelmaan dari Allah, bar Allah? Jawabnya adalah ya, kau sudah mengatakan. Itu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah Yesaya 52-53 itu menceritakan nubuatan tentang datangnya Tuhan? Ini tidak ya. Ini hanya menjelaskan tentang sosok Mesias dalam kemanusiaannya, gitu ya. Kalau mau tahu keilahian dari Mesias itu ada di Yesaya 9 ayat, beberapa ayat di pasal 9. Saya coba bacakan ya. Yesaya Yesaya sangat ajaib Allah yang perkasa, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, dan seterusnya. Ya, itu adalah nubuatan sosok Mesias ilahi. Ya, kalau yang Yesaya 52-53, 52-53 fokus kepada naskah Dead Sea Scroll, ya. Di situ juga menyatakan keduanya. Mesias itu adalah manusia, Mesias itu juga adalah sosok ilahi yang menjadi manusia. Oke, mungkin Saudara David ada yang mau ditambahkan, kalau enggak kita bisa tutup ya. Saya rasa udah cukup sih, Romo. Udah cukup. Baik, sesuai dengan schedule. Sekarang kita juga masih diskusi dengan Pak Agung Nugroho, jadi kita akan tutup sesi malam hari ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Romo Sen Maluru dengan Bro David ya, atas pelayanannya hari ini, dan sesuai dengan konteks kita untuk apologetika, semoga ini bisa menjelaskan kepada orang yang mendengarkan di sana atau yang bertanya tentang Yesaya 53 ini hubungannya dengan nubuatan Mesias yang kita yakini adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita pada malam hari ini.